Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang pengembangan aplikasi mobile berbasis OCR untuk ekstraksi teks dari gambar. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alwe Febrianti dan teman-teman saya ada Hendy Noviansyah, Rehandani Rahmawati, dan Taufik Almunawar. Implementasi OCR menggunakan ML-Kit Text Recognition pada aplikasi berbasis Flutter. Nah, OCR di sini itu adalah salah satu teknologi yang memungkinkan hal seperti mengubah teks yang tadinya dalam bentuk cetakan fisik atau gambar jadi teks yang bisa diproses dan disunting. OCR dapat mengidentifikasi teks dari gambar dan mengubahnya menjadi teks yang dapat diproses oleh komputer. Nah, namun pengembangan sistem OCR dengan akurasi tinggi pada berbagai jenis gambar tetap menjadi tantangan terutama untuk gambar yang memiliki noise atau distorsi. Baik, selanjutnya ada landasan teori. Pengolahan citra. Pengolahan citra merupakan serangkaian teknik yang digunakan untuk memanipulasi gambar agar dapat dianalisis atau dikenali lebih lanjut, terutama dalam konteks optical character recognition atau disingkat OCR. Proses ini mencakup beberapa langkah penting seperti pre-processing, thresholding, serta edge detection yang berfungsi untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas dalam proses OCR. Contohnya ada aplikasi OCR. Optical Character Recognition atau disingkat OCR adalah teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi karakter atau teks dalam gambar dan mengubahnya menjadi format yang dapat diproses lebih lanjut seperti teks biasa atau dokumen yang dapat diedit. Salah satu solusi OCR yang efektif adalah Google ML-Kit yang memungkinkan pengembang untuk dengan mudah dan cepat mengintegrasikan pengenalan teks ke dalam aplikasi mobile. ML-Kit menyediakan API berbasis TensorFlow Lite yang memungkinkan pengolahan OCR secara efisien langsung di perangkat mobile. Perkenalkan, nama saya Rehandani Rahmawati. Yang akan saya presentasikan di sini yaitu tentang algoritma pengolahan citra. Algoritma yang digunakan dalam pengenalan teks Google ML-Kit sangat kompleks dan melibatkan beberapa teknik pembelajaran mesin dan pemrosesan gambar. Berikut gambaran umum dari beberapa tahapan dalam pengenalan teks Google ML-Kit. Tahapan pertama ada pemrosesan gambar. Dalam pemrosesan gambar ini terdapat 5 tahap. Yang pertama ada deteksi tepi. Di sini akan mendeteksi perubahan tajam dalam intensitas piksel yang menunjukkan tepi objek termasuk karakter. Lalu yang kedua ada analisis warna. Di sini akan mendeteksi area dengan warna yang berbeda untuk mengidentifikasi wilayah yang mungkin berisi teks. Lalu yang ketiga ada metode berbasis clustering. Di sini akan mengelompokkan piksel dengan warna serupa untuk memisahkan wilayah yang berbeda dalam gambar. Lalu yang keempat ada peningkatan gambar. Di sini gambar akan ditingkatkan kontrasnya untuk membuat karakter lebih mudah diidentifikasi. Lalu yang kelima ada pengurangan kebisingan. Dalam proses ini akan dihilangkan noise secara acak dari gambar untuk meningkatkan kualitas gambar. Lalu selanjutnya ada tahap deteksi teks. Dalam deteksi teks ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama ada orientasi garis, yaitu proses mendeteksi arah garis-garis teks menggunakan metode Half Transform. Lalu yang kedua ada lebar dan tinggi karakter. Di sini akan diukur lebar dan tinggi karakter untuk mengidentifikasi area yang mungkin berisi teks. Lalu yang ketiga ada jarak antar karakter. Di sini akan dihitung jarak antar karakter untuk mengidentifikasi kata dan baris teks. Lalu yang keempat ada lokalisasi teks. Lokalisasi teks ini mendeteksi blok teks dalam gambar dan menentukan kotak pembatas. Lalu tahap yang ketiga itu pengenalan teks. Di sini ada 3 proses, yaitu yang pertama ada model pembelajaran mendalam. Dalam Google ML-Kit menggunakan jaringan saraf konvolusional atau CNN yang dilatih pada kumpulan data gambar teks yang besar.
Lalu yang kedua ada ekstraksi fitur. CNN akan mengekstrak fitur-fitur yang unik. CNN tadi akan mengekstraksi fitur-fitur yang unik dari setiap karakter, seperti bentuk, tekstur, dan orientasi. Lalu yang ketiga ada klasifikasi karakter. CNN akan mengklasifikasikan fitur yang diekstrak ke dalam karakter yang sesuai. Lalu tahap yang keempat ada penggabungan karakter. Terbagi dalam dua proses. Yang pertama ada algoritma basis aturan. Algoritma basis aturan ini merupakan algoritma yang akan menggunakan aturan bahasa untuk menggabungkan karakter yang dikenali menjadi kata dan baris. Lalu yang kedua ada analisis hubungan spasial. Algoritma ini akan menganalisis proses relatif karakter untuk mengidentifikasi kata dan baris. Lalu tahap yang kelima ada koreksi ortografi dan pengenalan bahasa. Yang pertama, untuk algoritma koreksi ortografi. Untuk algoritma koreksi ortografi merupakan algoritma yang akan memeriksa teks yang dikenali untuk kesalahan ejaan dan mencoba memperbaikinya menggunakan kamus dan aturan bahasa. Lalu yang kedua ada algoritma pengenalan bahasa. Algoritma ini akan mendeteksi bahasa teks yang dikenali untuk meningkatkan akurasi pengenalan dan koreksi ortografi. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Teman-teman, perkenalkan sebelumnya, nama saya Hendra Nafiansyah dengan NIM 17220192. Di sini saya dari kelompok 1 ingin melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya. Untuk materi yang akan saya bawakan adalah rancangan proyek dan juga jadwal pelaksanaan. Dan di tengah-tengah pembuatan materi, saya juga akan mendemokan ya bagaimana cara aplikasi OCR ini digunakan oleh user nanti. Oke, langsung saja. Di sini ada rancangan proyek. Kita ada melakukan 4 tahap ya di sini. Ada desain, input layer, processing layer, dan juga output layer. Nah, desain sendiri itu yang kita maksud adalah arsitektur sistem dari segi pembuatan aplikasinya itu sendiri. Nah, kita itu menggunakan Flutter. Nah, untuk arsitektur sistemnya sendiri kita mengadopsi arsitektur sistem yang umum ya atau yang sudah banyak digunakan, yaitu arsitektur MVVM. Dengan arsitektur tersebut, jika ke depan aplikasi ini akan dikembangkan atau dikembangkan lagi gitu ya oleh banyak orang mungkin, nah itu akan lebih mudah untuk dikembangkan secara skala besar. Nah, yang kedua ada input layer. Nah, di sini aplikasi menerima input berupa gambar dari kamera perangkat ataupun galeri. Nah, di sini yang ketiga ada processing layer. Untuk processing layer kita menggunakan Google ML Kit atau Google Machine Learning Kit untuk mengenali teks dalam gambar. Yang keempat ada output layer. Dalam output layer ini kita menampilkan teks yang dikenali dalam aplikasi untuk digunakan lebih lanjut. Nah, di dalam fitur sendiri kita ada buat beberapa fitur untuk digunakan oleh user. Nah, contohnya adalah user bisa menyalin teks, mencari teks, menyimpan teks, ada juga nanti translation atau terjemahan, dan juga ini ya apa sih share. Atau user itu bisa secara langsung men-share atau membagikan hasil scan dari OCR aplikasinya. Oke, selanjutnya mungkin saya akan coba demokan bagaimana penggunaan dari aplikasi OCR ini. Di sini kita coba masuk ke aplikasinya. Nah, di sini user pertama kali akan disuguhkan oleh beberapa tombol ya, dan juga search bar atau bar pencarian. Nah, di sini juga ada tombol untuk milih bahasa. Jadi kita bisa milih nih, waktu pertama kali teks itu di-scan, hasilnya akan ditransfer ke bahasa apa. Kita coba transfer ke bahasa Indonesia dulu deh. Nah, oke, kita coba scan. Nah, di sini kita coba akan scan ya, mungkin dari bawah semuanya deh. Nah, di sini, oke.
Nah, kita coba akan scan. Nah, di sini karena kita pilihnya Indonesia sebelumnya ya. Nah, kebetulan teks yang kita scan itu berbahasa Indonesia, jadi mungkin terlihat nggak berfungsi ya untuk fitur terjemahannya. Nah, sekarang kita coba terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, kita pilih atau kita klik tombol translate. Nah, di sini teks sudah berubah ya. Nah, untuk terjemahannya sendiri itu ada di tampilan yang bawah ya. Kalau yang bagian atas itu hasil original. Nah, yang kedua ini adalah hasil terjemahannya. Nah, tadi kita milihnya bahasa Inggris, makanya di sini munculnya bahasa Inggris. Nah, dengan seperti ini diharapkan user nanti tuh bisa lebih mudah ya. Misalkan mereka itu mau scan dokumen dengan scan dokumen, tapi bahasa di dokumen itu atau konten di dalam dokumen itu tuh eh, bahasanya bahasa asing atau bahasa di luar negara dia. Nah, itu diharapkan bisa memudahkan. Nah, kita coba translate lagi ke dalam bahasa lain, misalkan Rusia deh, atau Arab, Arabik. Nah, di sini sudah translate ya. Nah, ini enggak semuanya ke translate ya. Mungkin karena eh, kata yang ke translate itu lebih ke arah kayak address, website, ataupun brand ya. Nah, untuk teks-teks umum dia ke translate atau keterjemah gitu sebetulnya. Oke, kita kembalikan ke bahasa Inggris lebih familiar gitu atau Jepang. Oh, Jepang. Nah, dia ke dalam bahasa Jepang. Nah, kayak Apple ini kan brand ya. Terus ada address, website, Gmail itu enggak ke translate. Nah, selain translate di sini juga kita bisa menyalin nih. Nah, di sini mungkin setelah disalin kita akan membagikan ke dalam misalkan WhatsApp gitu ya. Kita mau share nih ke temen atau kemana gitu ya. Nah, coba scan, nah kita tinggal paste. Nah, dengan fitur ini diharapkan user bisa dengan mudah nih untuk berbagi atau sharing information terkait dokumen yang mereka scan. Nah, kalau misalkan user malas nih untuk klik salin, habis itu pindah aplikasi atau apa gitu ya. Nah, user bisa langsung aja klik share. Nah, klik share ini dia itu akan nge-share teks yang diterjemahkan, bukan yang originalnya. Nah, kita coba lihat ya. Kita klik share, misalkan klik ke WhatsApp. Oke. Nah, di sini kita lihat, nah, yang di-share itu adalah hasil dari terjemahannya. Nah, dengan seperti ini juga diharapkan user bisa lebih mudah nih untuk berbagi informasi. Nah, selain translate, copy, dan share, di sini juga kita siapkan fitur simpan. Nah, misalkan user setelah berhasil scanning dokumen gitu ya, mereka mau buat notes nih atau catatan. Nah, itu diharapkan bisa mempermudah mereka untuk membuat catatan itu. Yang disimpan di sini adalah hasil terjemahannya juga sebenarnya. Nah, untuk tempat save-nya atau disimpannya gitu itu di mana? Itu di dalam folder download di masing-masing device. Nah, mungkin tempatnya beda ya, entah itu di iOS atau di Android, itu biasanya mereka punya folder download masing-masing. Nah, itu dicek aja di sana dengan nama file scannertext.txt. Jadi kita menyimpannya itu dalam bentuk txt file atau text file. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu untuk demonya. Nah, satu lagi fitur yang akan coba saya demokan yaitu fitur pencarian. Misalkan di sini kita mau cari nih, setelah kita berhasil scan dokumen, kita mau coba cari, misalkan mau mastiin ada gak sih teks yang kita harapkan untuk di scan gitu. Misalkan saya mau mastiin Indonesia itu ada. Saya ketik aja Indonesia. Nah, kalau misalkan teks itu berhasil ditemukan, dia itu akan dikasih indikator berupa bintang-bintang di sini. Nah, kalau misalnya ada bintang-bintang di sini, itu artinya match nih teks yang kita cari dengan hasil scan-nya.
Oke. Untuk demonya saya kira itu aja. Saya coba akan lanjut ke bab selanjutnya. Nah, bab selanjutnya di sini ada jalur pelaksanaan. Di sini kita bagi dengan 3 tahap, yaitu ada studi literatur, pengembangan aplikasi, dan juga pengujian. Untuk studi literatur, di sini kita mencari informasi terkait OCR dan machine learning kit. Itu dengan durasi seminggu. Lalu ada pengembangan aplikasi. Di sini kita implementasi OCR dan pengembangan aplikasinya itu menggunakan Flutter. Itu dengan durasi 4 minggu. Dan yang terakhir, kita melakukan pengujian setelah studi literatur, pengembangan aplikasi selesai. Di sini kita melakukan pengujian nih, dengan menggunakan metode black box testing, yaitu dengan testing manual dengan user. Jadi user itu mencoba langsung aplikasinya. Itu dengan durasi 1 minggu. Nah, untuk pembawaan materi dari saya kira sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Nah, kesimpulannya, meskipun pengembangan sistem OCR ini masih memiliki banyak tantangan ya pada gambar yang memiliki noise atau distorsi, penggunaan Google's ML-Kit Text Recognition ini menjadi solusi cepat dan akurat untuk mengenali teks dalam gambar. Dengan Flutter sebagai platform pengembangan, proyek ini berhasil membuat aplikasi mobile yang efisien untuk iOS dan Android. Kombinasi ML-Kit dan Flutter mempermudah pengembangan aplikasi berbasis OCR, serta meningkatkan aksesibilitas di berbagai perangkat mobile. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengolahan citra dan pengelolaan informasi dari gambar. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait OCR dan pengolahan citra dalam pengubahan teks gambar menjadi teks yang dapat diproses. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.